mewakili dari Disnaker, yang saya hormati juga rekan-rekan dari organisasi masyarakat Ujang Pajajaran Nusantara. Kami ini dari organisasi masyarakat Ujang Pajajaran Nusantara, Bu. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua umum dari organisasi ini. Sekitar 4 hari yang lalu kita telah mengirimkan surat audiensi, Bu, ke sini karena ada beberapa hal yang menyangkut terkait Dinas Tenaga Kerja juga sebagai pengawasan yang ada di Kabupaten Subang, yang harus tahu apa yang terjadi di lapangan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan di sini yang menurut kami sudah keluar aturan, yang sudah keluar koridor, yang menyalahi aturan perundang-undangan, terutama perundang-undangan dari Disnaker maupun Cipta Kerja sendiri. Ada beberapa, Bu, yang memang kami akan mempertanyakan juga terkait permasalahan-permasalahan di perusahaan. Satu, mungkin permasalahan di PT Pesat Global. Di PT Pesat Global ini karyawan atau pekerja dipaksa atau disuruh lembur oleh perusahaan. Apabila tidak mau, diskorsi. Bahasa dari perusahaan Pesat Global sendiri. Ini dipaksa harus melakukan lembur tetapi tidak dibayar, Bu. Itu sudah jelas tidak dibayar. Yang kedua, permasalahan dari Tekwang. Di sini perusahaan atau PT Tekwang ini memutus salah satu karyawannya dari security atau mem-PHK sebelah pihak tanpa alasan dan dasar yang jelas. Itu kebetulan yang menjadi anggota atau security ini adalah anggota kami. Dan kami pun sangat sering sekali mendengar bahwa perusahaan Tekwang ini memang terus seperti ini karena adanya pencurian di dalam. Tapi kenapa semata-mata ini yang dikorbankan? Kalau anjing-anjing bangsat-bangsat di dalam tidak diproses, itu. Yang ketiga, Bu, dari perusahaan BMP ini, mohon maaf, bukan 1 atau 2 kali kita kesini. Yang namanya si Acai itu memangkas beberapa gaji karyawan yang tadinya 22.500 menjadi 7.000 sekarang per ton. Kita sudah mengajukan ini dan meminta bantuan kepada Kadis Ibu Yeni pada waktu itu, tapi sampai saat sekarang tidak ada realisasi. Bahkan di telepon pun susah, Bu. Ya, di telepon pun susah. Ibu Yeni, di telepon susah, di WA tidak pernah membalas. Kami di sini minta keadilan, Bu. Ya. Kenapa kita ke Disnaker? Karena ini bagiannya. Memang tidak mungkin kita langsung ke Satpolda. Ya, sampai Bu Yeni bilang nanti saya akan kesana. Kita tunggu, Bu, di mana realisasi gerak dari Disnaker ini untuk memperjuangkan nasib-nasib buruh yang ada di Kabupaten Subang khususnya. Itu kami tunggu. Jadi kami kedatangan ke sini untuk memperjuangkan hak-hak ya, warga Subang yang selama ini dirampas terutama oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin garis besarnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Kebetulan kami di sini juga dengan Ketua DPD Kabupaten Subang, Bu. Ini Pak Fahrul Esa dan beberapa divisi hukum dan rekan-rekan. Satu, kami di sini silaturahmi bahwa Ujang Pajajaran Nusantara khususnya di Kabupaten Subang ini telah hadir, Bu. Artinya kita di sini sudah bertekad ketika ada aturan-aturan yang memang keluar dari koridor, mau itu Disnaker dan lain sebagainya, di situ kami tetap akan ada untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Subang. Itu. Ya mungkin dari rekan-rekan silakan, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Mungkin lebih kepada melanjutkan pembahasan apa yang disampaikan oleh Ketum. Memang lebih kepada 2 permasalahan, yaitu Tekwang dan Pesat Global. Kalau yang memang saya lebih rinci itu terkait dengan Tekwang. Kalau Tekwang itu sendiri memang kami sudah pernah pada saat rekan kami ini mendapat pemberitahuan atau ada apa yang mungkin teguran kayak itu, tapi teguran yang diproses di perusahaan itu tidak disesuaikan dengan aturan main di dalam perusahaan. Nah, kami mencoba mendatangi Tekwang, sempat pada saat itu bertemu dengan Pak Evi. Nah, di situ kami tidak diberikan ruang untuk duduk bersama atau dalam artian kami meminta penjelasan terkait dengan surat yang dikeluar PHK sepihak. Karena memang pada saat kami diterima memang berbenturan dengan waktu ada inspeksi di Tekwang itu. Jadi waktunya sebentar, masih ada 14 hari kesempatan kita untuk diskusi atau duduk bersama dengan pihak manajemen. Nah, di situ Pak Evi menyampaikan bahwa surat yang keluar atas nama Security Tekwang yang rekan kita ini bahwa itu baru pemberitahuan bukan PHK.
Adapun perlu ditempuh adalah melakukan bantahan, melakukan pembuktian seperti apa terkait permasalahan. Yang kami jelaskan di sana, kami minta keterangan Pak terkait Bapak mengeluarkan pemberitahuan pemecatan itu bunyinya adalah suap, menerima suap atau sogokan. Nah kami sempat tanyakan ke Pak Epi, kalau misalnya langsung dianalisa suap dan ini kan harus ada rentetan peristiwa ya Bu. Nah peristiwa itu belum ditempuh sebenarnya Bu, setelah kami mencari investigasi, peristiwa yang sebenarnya di dalam itu belum ditempuh sama sekali, tetapi pemecatan sepihak kepada pihak satpam sudah. Jadi langsung nggak di ujung-ujung, tapi tiba-tiba langsung aja diputusin. Nah, jawaban Pak Epi adalah nanti kami diberikan surat melalui rekanan untuk duduk bersama terkait sanggahan atau terkait isi surat yang dikeluarkan oleh Tekwal. Tetapi sampai dengan 7 hari ya, 7 hari lebih kami tidak mendapat informasi. Tiba-tiba pada tanggal 5 ya Om, tanggal 5 surat PHK dikeluarkan tanpa memberikan kami waktu untuk memberikan bantahan. Kami tanyakan, bantahannya lisan atau tertulis? Nanti ada undangan. Tetapi tidak ada, tiba-tiba ada putusan sepihak yang mana di bawahnya dijelaskan apabila di kemudian hari tidak ditemukan atau tidak bersalah atau terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan apa gitu. Nah, makanya kami mengharap ada apa? Seperti apa? Apa memang seperti ini atau seperti apa? Kalau kami baca kan kayaknya ada sesuatu yang belum selesai tapi dipaksakan untuk melakukan PHK. Demikian paling Bu, lebih kepada tekwalnya saya. Saya anggapin satu dulu ya Bu, ya biar kita tuntas. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini terkait berarti adanya perselisihan hubungan industrial PHK. Kalau boleh saya tahu atas nama siapa ini untuk security? Untuk security atas nama Ade Muslim. Ade Muslim. Pernah ke dinas Pak untuk mengadukan? Belum. Belum. Nah, jadi begini, mungkin ini juga biar semua tahu, mungkin sebagian juga sudah tahu. Untuk menangani kasus perselisihan hubungan industrial salah satunya PHK, kalau memang Bapak tadi sudah di di perusahaan itu ada yang namanya tripartit ya Pak, pernah nggak dilakukan tripartit itu? Belum ada. Bapak sebenarnya bisa pergi ke dinas Pak, kita bantu gitu. Apa sih yang terjadi? Kalau memang belum terjadi PHK nih Pak, Bapak bisa, Pak saya mau ke dinas nih konsultasi. Sebelum itu terjadi itu kan kita bisa memberikan ini loh seperti ini. Tapi kalau memang itu sudah ada surat PHK, Bapak juga bisa mengadu ke dinas, nanti ada form khusus untuk pengaduan. Seperti itu Pak. Jadi nanti karena memang semua itu kan ada mekanismenya ya Bapak dan Ibu. Jadi setiap pengaduan kita akan tindak lanjutin, baik karyawan itu sendiri maupun yang didampingi serikat pekerja gitu Pak. Di situ kan saya kira juga serikat pekerja dan 6 kan Pak. Gitu. Bapak tidak masuk salah satunya berarti. Gitu. Tapi Bapak bisa datang sendiri Bu ke sini membuat semacam pengaduan. Baru nanti kita klarifikasi seperti apa sih kasusnya sampai terjadi PHK. Karena memang sebenarnya kalau memang itu PHK-nya disepakati, perusahaan wajib membuat laporan juga bahwa telah terjadi PHK. Tapi karena ini kan PHK sepihak tadi, berarti belum ada inkrah, belum ada kesepakatan seperti itu. Jadi masih bisa membuat pengaduan secara tertulis kepada dinas nanti yang akan memanggil pihak manajemen. Izin potong sedikit dulu. Kalau misalkan terkait daripada karyawan sendiri, memang benar Ibu bilang bahwa ada SPSI yang maksudnya kan serikat ya. Tapi izin boleh saya komentari, itu pasif Bu. Jadi yang kami rasakan, yang kami tahu atas pengaduan itu, jadi kalau misalkan ada karyawan yang memang ada masalah ini, nggak respect Bu, nggak cepat. Makanya kenapa kami KPN bergerak istilahnya langsung cepat itu karena apa yang dirasakan oleh rekan kami itu kan kami tanyakan dulu, bagaimana tadi seperti Ibu bilang, bagaimana ini tanggapan di SP, bagaimana ada respon apa atau ada omongan bahwa diarahkan untuk pengaduan seperti apa, itu tidak didapat Bu. Mungkin kalau misalkan rekan kami dapat, mungkin nggak masuklah ke kami rekanan-rekanan di luar ormas ini, karena
tidak didapat itulah yang kami anggap kemana nih perusahaan, kemana nih serikat ini, kemana nih. Nah itu Bu, makanya akhirnya ada yang kami tangkap terkesan ya karena memang mereka nggak paham pada saat disodorkan surat apapun atau ada cerita yang memang diminta apapun, mereka nggak ada pegangan gitu Bu, kalau orang bilang nggak ada kuasa hukum lah, nggak ada ini untuk saya mesti seperti apa nih, posisi saya nggak salah, saya gini. Nah tidak dikasih kesempatan itu yang kami rasakan pada saat pengaduannya belum masuk ke sini karena kami anggap oh ada serikat, kami lihat nggak ada izin, itu yang boleh kami sampaikan. Apa jadi ke depan juga nih, bagi teman-teman semua. Jadi kalau memang ini ranahnya kan perselisihan hubungan industrial, perlu dengan serikat juga tidak apa. Ya. Setiap pengaduan dari karyawan kan kita tindak lanjut. Ya. Dan memang mekanismenya itu jatuhnya di Undang-Undang 2 2040. Jadi nanti Pak siapa Pak? Pak Ade Muslim. Bisa nanti mengadu datang. Kami punya 11 mediator. Jadi silakan datang ke kami buat surat pengaduan resmi. Namun kita tidak lanjutin Pak. Silakan, nggak apa-apa, ini contoh formnya dulu kita udah. Jadi akan seperti ini. Jadi kalau memang kesannya kayak di pingpong kan begitu. Betul. Ini diombang-ambing ke sana. Nah, Bapak datang aja ataupun kalau memang baru pemberitahuan ke dinas saja Pak, konsultasi. Apa sih langkah saya? Apa sih hak saya kan begitu Bu? Bu, menambahkan sebentar Bu. Kenapa kami ya dari ormas ini dari awal selalu menggunakan langkah-langkah kami yang karena jujur, sangat jujur sekali, kami sudah tidak percaya dengan apa yang menjadi lembaga serikat buruh, jujur, karena sudah tidak ada marwah untuk membela pekerja-pekerja, semua jadi antek-antek perusahaan. Itu yang terjadi di BMP saja. Kita sudah melaporkan apa yang Ibu arahkan tadi, kita harus datang ke sini. Kita datang ke Bu Yeni, pada waktu itu pun sama. Kita datang ke sini dengan janji akan turun. Saya katakan jujur, saya sudah tidak percaya dengan diri Subang. Mandul, saya katakan mandul, itu terbukti Bu. Karena lebih pro terhadap perusahaan. Betul. Itu yang terjadi. Ini memang kalau berbicara normatif, itu mekanisme memang seperti itu. Memang. Tapi kenapa rekan-rekan kami itu mungkin harus tahu juga di Taekwondo. Ini kejadian mungkin yang sampai diangkat ini baru kali ini Bu. Tapi apakah kita melihat ke belakang? Yang PHK sepihak security di PHK ngambil lagi dengan 25 juta per orang. Itu tuh Ya. nggak sampai Bu. Iya Pak, saya paham itu ya Pak. Tapi tetap kita harus pisahkan hal-hal yang tadi sifatnya pungli seperti itu. Karena kalau ranah pungli kan bukan di kami, mungkin ada di depan Dinas Tenaga Kerja. Itu kan dulu Kapolres juga menyampaikan kalau memang ada bukti, kan gitu, silakan berikan kepada kami, kita akan tindak lanjut. Dan kalau nggak salah saya pernah dengar bahwa memang ada pernah yang memang sudah sampai di kepolisian gitu. Itu Pak. Kalau kami ini kan menyangkut apa ini yang namanya perselisihan hubungan industrial, pasti kita akan perjuangkan adalah hak-hak apa yang didapat karyawan itu ketika terjadi PHK kan gitu. Itu Pak. Mungkin itu salah satunya, monggo nanti Bapak bisa tertulis Bu, diarahkan aja ke dinas. Nanti kita yang akan memanggil, kita klarifikasi, setelah lanjut baru kita akan mediasi. Kalau sebelum mediasi belum pernah bipartit, ya mohon selesaikan secara bipartit dulu. Gitu. Nah, izin Bu, pada saat kami datang waktu tanggal berapa ya? 23 itu dari Pak Evi-nya sendiri menyatakan bahwa nanti ada bipatrit katanya di manajemen ya Bu. Tapi 2 hari 3 hari kami tanyakan ke mereka nggak ada. Jadi kayak kalau makanya kami merasa bahwa ini maksudnya apa sih ngomong bipatrit, terus kami seperti apa tadi Ibu bilang pengaduan. Sebenarnya kalau kami diarahkan kami pasti ngelakuin Bu apa yang menjadi normatif itu. Tapi Pak Evi itu cuma lepas omongan. Prakteknya kami tanya berapa kali, ada nggak ini? Nggak ada. Ada nggak ini? Tiba-tiba di hari yang deadline yang dia sampaikan tanggal 5 itu keluarlah. Dia bilang ini baru pemberitahuan, belum PHK. Tapi di tanggal 5 keluar PHK dengan bacaan seperti itu. Makanya kenapa kami bergerak? Karena kayaknya kalau ngomong sopan datang ke sana itu nggak dihargain ya. Apa memang harus perlu dengan pergerakan atau seperti apa baru dihargai ya? Makanya itu yang ada di benak kami ya Bu. Di benak kami, jadi gimana nih keluarga kami, rekan-rekan kami harus seperti apa nih? Karena memang PHK
SK-nya sudah keluar. Terus sekarang oke lah kita tempuh nih Bu ya. Dengan ini kami minta sebenarnya kalau untuk itu kami bisa tempuh. Kami pengennya tuh Pak Evi-nya tuh bisa nggak sih Bu diundang di sini biar kami Bisa Bu, memang tugas kami Bu nanti. biar Pak Evi itu diundang karena apa yang dia omongkan itu nggak sesuai dengan prakteknya gitu loh Bu. Jadi begini Bu, kalau mekanisme dalam menyelesaikan masalah itu kan satu pasti ada pengaduan dulu. Iya. Kita memanggil perusahaan itu berdasarkan pengaduan. Kemudian yang kedua kita akan panggil klarifikasi. Siapa ini yang melakukan pengaduan? Kalau memang pengaduannya itu adalah pihak pengusaha yang tentu yang sebelah yang kita klarifikasi. Tapi kalau memang pengaduannya itu pihak pekerja, kita akan panggil manajemen dulu. Benar nggak ini karyawan Anda dan apa yang terjadi? Nah setelah itu baru kita panggil. Pernah nggak dilakukan bipartit? Bipartit itu kan dua pekerja dengan. Nah kita akan berikan kesempatan untuk bipartit di sini juga. Kalau mungkin kesulitan nih pekerja ini ngajak perundingan bipartit di perusahaan, mungkin sudah ke sana di security aja udah diusir, ya. Kita fasilitasi di sini. Tapi nanti kalau memang bipartit 3 kali nggak selesai, kita lakukan mediasi namanya mediasi 1, 2, 3, mudah-mudahan ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, mediator akan membuatkan suatu anjuran. Nah, anjuran ini adalah tiket untuk pengadilan hubungan industrial seperti itu. Tunggu nanti apa nih penyelesaian di PHI atau pengadilan hubungan industrial itu pasti ada ketetapan. Silahkan nanti apa yang diputuskan oleh PHI itulah yang harus izin Bu, kalau misalkan memang setiap pengaduan itu kan bebas dari kita yang mengajukan secara pribadi, nggak form dari disnaker kan ya Bu? Boleh. Misalkan dari pihak ini, terus diajukan itu Bu yang kami biasa menjalani ya Bu, biasa kami melakukan mediasi itu, kenapa Bu? Ini pertanyaan aja yang menjadi kenapa selalu berakhirnya itu di sana gitu, di pengadilan. Padahal misalkan kalau dilihat dari sisi persoalannya sendiri, padahal mah harus ada kebijakan sebenarnya yang bisa diambil oleh perusahaan. Karena kan kalau misalkan larinya ke PIH tuh pengadilan itu kan bobotnya bagaimana dulu. Nah, makanya kenapa setiap pengaduan yang memang saya mungkin udah capek Bu, udah sering banget bikin pengaduan. Tapi sebenarnya bisa ada disnaker menjembatani perusahaan untuk melihat bahwa sisi persoalannya sepele loh ini. ya. Tapi kenapa nanti udah jadi cuma semacam kayak normatif, udah kamu bikin pengaduan, nanti kita bipatri, setelah bipatri tidak ada, kita bikin berita acara, kita kirimkan ke sana. Nah itu yang menjadi undang-undang kami sebagai masyarakat, bisa sih nggak Bu disnaker nih berpihak kepada pekerja terkait perkaranya memang bisa diselesaikan dengan cara kebijakan. Izin Bu. Sebenarnya yang punya tugas untuk menyelesaikan masalah ini kan petugas fungsional mediator hubungan industri. Itu kewenangan. Mungkin kalau Kak Disnaker pun tidak punya kewenangan itu karena nanti muaranya tadi di PHI. Tetapi tidak semua perselisihan itu harus ke PHI. Karena bisa juga tadi barusan Bu Mary ini menyelesaikan masalah dengan Pak Joko BRI. Itu pengaduan dan itu juga ada sebenarnya ada kalau dikatakan ada pidana gitu ya. Tapi kalau memang ada win-win solusi kenapa tidak? Nah, hanya bagaimana ini kedua belah pihak ini beritikat baik untuk menyelesaikan kan begitu Bu. Karena kalau kita saklek pada aturan atau mungkin kadang-kadang ego masing-masing yang saya tersinggung nih karena begini dan begitu. Nah itu yang akan justru tidak menyelesaikan masalah. Tapi banyak juga yang selesai di sini. Kalau selesai di dinas itu namanya PB, persetujuan bersama. Disitulah ditandatangani kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI. Penetapan itu di PHI. Oh ini jangan sampai ada inkrah, jangan sampai ada bukan prestasi. Tapi kalau memang tadi ada hak ini ngotot pokoknya begini dan satu pihak pokoknya begini, akhirnya kan mediator juga punya batas waktu menyelesaikan masalah itu hanya 30 hari. Hanya mediasi 1, 2, 3 nggak mau selesai buat anjuran silakan buat gugatan. Tapi kadang-kadang tadi masalah yang dianggap sepele tapi karena egonya tinggi nggak selesai. Sepele sebenarnya. Nah
Makanya tidak semua masalah yang sepele apa ya besar itu tidak selesai sini, tidak. Kemarin ada yang namanya pensiunan, itu sebenarnya juga tidak perlu dipermasalahkan. Pensiun hak pensiun punya, cuma karena ini agak susah keluar pesangonnya. Dari sekian berapa 5 orang atau 7 orang itu BUMN selesai kok Bu di sini, tidak harus ke PHI. Hanya yang disepakati ada bagaimana cara pembayaran. Nah, barusan juga sama BRI saya lihat selesai. Sumeri tadi mana? Dongan juga selesai. Mungkin Ibu Bapak tahu PT Dongan yang ada di Oh ya, Dongan. Tadi juga ada kesepakatan. Jadi tidak semua ada harus selesai di PHI. PHI itu juga perlu proses Bu, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa setahun. Nah itulah yang kita dorong biar selesai di sini kasihan pekerja, kan begitu Bu. Kalau perusahaan ngikutin ego, saya punya duit, saya punya waktu, mau sampai di mana pun dia layan. Tapi bagaimana dengan pekerja? Itu yang jadi pertimbangan teman-teman mediator agar selesai di sini. Carilah win-win solusi, akhirnya apa keluarlah tadi kebijakan. Kalau aturan begini, jangan yang dicari kan begitu. Itu Pak Ade. Jadi Bapak juga mungkin nanti ke teman-teman apa kali ini datanglah ke dinas. Ya, itu mungkin Bu. Monggo silakan nanti bentuknya pengaduan seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang kan begitu. Nama saya Muslim Syariah SA. Menambahkan apa yang diceritakan yang dibicarakan oleh rekan saya tadi, bahwa kalau berbicara aturan sama banyak dengan kebijakan yang dikeluarkan kan begitu. Kalau aturan yang diceritakan tadi mungkin kalau bahasa kasarnya sarapan saya setiap hari kan begitu, karena profesi saya advokat kan begitu. Jadi begini Bu, kalau tadi yang Ibu katakan adalah solusi dan menimbulkan suatu kebijakan, kalau memang ada suatu persengketaan di bawah, Disnaker inilah sebagai penengah kan begitu. Kalau Ibu bilang tadi kebijakan yang seperti apa apabila kita dengar ada kesalahan, kan seperti itu Bu. Seperti tadi yang dikatakan ketua umum saya, ada yang di besar global, yang mana karyawan ini diskorsi, karena dari tadi tidak ada menyentuh tentang permasalahan itu. Ini kebetulan nggak jauh dari rumah saya. Kalau memang ini ada pemotongan ataupun skorsi, dan ini kita tahu apakah Disnaker itu melakukan audit di sana, ini sudah berapa lama? Itu yang pertama. Kalau memang sudah bertahun-tahun, berarti hanya Kujang Pajajaran yang berani datang ke sini untuk mempertanyakan hal itu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Subang tentang berbicara tentang tenaga kerjaan itu ada orang datang atau ormas yang datang dulu baru Ibu mengetahui? Apakah Disnaker ini yang datang untuk mengaudit itu semua? Otomatis kan ada data-data misalnya perusahaan mana nih. Bagaimana kalau karyawan tadi yang Ibu bilang tadi melakukan suatu aduan? Bagaimana kalau karyawan tersebut sudah menerima surat PHK dan menandatangani surat PHK itu, akan tetapi dia masih berharap untuk kerja di situ? Artinya bahwa ada suatu tingkat pemaksaan. Bagaimana dia kalau ingin bekerja lagi tapi surat PHK itu sudah ditandatangani? Saya mohon untuk penjelasan. Tidak banyak. Terus yang kedua, kalau kita melakukan suatu klarifikasi dan mediasi, kalau pengetahuan saya adalah harus ada kedua belah pihak. Kalau ini dilakukan secara internal, mungkin kita tidak tahu akan dilakukan klarifikasi A, klarifikasi B, baru dilakukan mediasi. Ke A dulu, ke B dulu, baru tiba-tiba kita dipertemukan. Tinggal nanti muncul lagi ego, kata Ibu tadi, Ibu bilang ego. Kalau menurut saya ego ada dua, ego dan super ego. Super ego ini yang selalu dipakai oleh PT. Jadi bahasa Sundanya mah walaupun saya orang Sumatera itu ya rumah aing, tidak begitu bahasanya. Jadi ini yang harus kita selesaikan. Kalau berbicara win-win solusi, dunia akhirat juga mau win-win solusi. Nah ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana solusinya? Kalau berbicara kebijakan tanpa ada suatu aturan yang mengikat dan memaksa, semua orang juga pasti untuk melanggar itu. Kalau Ibu bilang, oh begini dalam undang-undang seperti ini, kita munculkan kebijakan. Akan tetapi kebijakan itu tidak secara tertulis. PD itu juga serta-merta untuk melanggar kebijakan itu. Karena kenapa? Tidak ada yang mengikat memaksa dia untuk mengganti rugi hal itu. Nah seperti itu Bu. Jadi
Saya sebagai divisi mengharapkan hal yang seperti itu untuk memberikan suatu tindakan yang konkret terhadap PT-PT seperti itu. Kalau tidak ada tindakan yang konkret, mereka mereka orang asing. Ya. Jangan kita berikan ruang buat mereka. Kalau kita berikan ruang buat mereka, mereka tunjuk ini berjalan kemana-mana. Sekian. Baik, terima kasih. Saya paham apa yang Bapak sampaikan. Jadi begini Pak, dulu sebelum 1 Januari 2017 ada yang namanya petugas fungsional pengawas tenaga kerja. Jadi berbeda dengan mediator. Kalau mediator itu memang tugasnya pembinaan dan penyelesaian perselisihan. Kalau pengawas, dia yang mengawasi bagaimana perusahaan ini menjalankan semua aturan tenaga kerjaan, kan begitu Pak. Jadi ranah mereka terkait itu. Sejak 1 Januari 2017 teman-teman pengawas ini ditarik ke provinsi. Begitu Pak. Ya. Jadi tidak ada di kami lagi. Lingkup mereka memang ada di wilayah Kabupaten Subang. Tapi secara status pegawai ini adalah pegawai provinsi. Gitu Pak. Ya. Nah mungkin untuk lembur, upah lembur, tadi ada sebut, ini sebenarnya yang bisa memberikan sanksi itu adalah teman-teman pengawas. Kan gitu Pak. Upah di bawah UMK sanksinya jelas ada pidana. Nah ini kan teman-teman pengawas Pak yang memberikan nota pemeriksaan. Jadi bukan hasil kerja mediator. Kalau mediator hasil kerjanya cuma satu anjuran, satu PB kan begitu. Tapi kalau dari teman-teman pengawas ini dia mempunyai kewenangan untuk memberikan nota pemeriksaan 1, 2, 3. Kalau ini tidak diindahkan, nah seperti apa nanti tindakannya? Mungkin pembatasan produksi, mungkin pencabutan izinnya seperti itu Pak. Nah itulah kewenangan teman-teman pengawas. Hanya teman-teman pengawas sejak 1 Januari 2017 mereka ditarik ke provinsi. Jadi kewenangannya di provinsi Pak. Cuma untuk memudahkan teman-teman di kabupaten dibuatlah satu wilayah. Jadi wilayah 1 di daerah Bogor, wilayah 2 ini ada di Kerawang yang meliputi Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi dan Kota Bekasi. Kalau memang pengaduannya tadi pelanggaran tentang hak normatif, upah yang tidak dibayarkan, lembur yang tidak dibayarkan, Ibu Bapak bisa datang ke teman-teman PTD pengawas. Jadi mereka yang akan memeriksa, ya periksa mungkin buku upah, kemudian K3-nya kayak boiler dan lain itu kewenangan mereka Pak. Jadi seperti itu. Jadi kami punya keterbatasan untuk ke perusahaan. Nah kalau mediator sekarang saya minta buku upah untuk itu pasti akan ditolak karena bukan ranahnya mediator. Terkecuali dalam menjalankan sidang mediasi, barulah kewenangan teman-teman mediator boleh. Saya minta data ini, saya minta dihadirkan saksi, kan seperti itu. Jadi bedanya di situ. Itu Pak. Makanya terkait upah yang di BMP itu juga sebenarnya teman-teman pengawas sudah turun. Karena itu upah borongan. Kalau yang saya dengar nih Pak, itu upah borongan. Berbeda ketika upah karyawan yang kontrak maupun tetap dia akan memakai UMK. Tapi kalau upah borongan itu berbeda. Upah harian, upah borongan berbeda. Karena upah borongan itu akan berdasarkan pesanan. Betul, pesanan ini tolong selesaikan dalam waktu sekian. Ini silakan gunakan itu upah borongan. Tarik. Enggak Bu, kalau untuk permasalahan itu, yang borongan itu kan sudah ada kesepakatan di sini. Waktu itu ditandatangani. Ya, makanya kalau memang apalagi sudah disepakati di sini, pelaksanaan pengawasannya kan di teman-teman pengawas. Ada bahan prestasi tuh. Jadi nggak perlu dimediasi ini perlu enggak, itu di pengawas Pak. Itu yang punya ranah kewenangan itu pengawas memberikan nota itu. Dulu Bu, yang menjanjikan bahwa akan memfasilitasi terkait permasalahan itu adalah Bu Yeni. Oke, nanti saya sampaikan ya. Akan turun dan akan memanggil si Acai, ya katakan, ya memang kata orang kuat BMP. Di sana banyak ormas, tapi tidak untuk bujang pajajaran. Oke, siap. Baik Pak, nanti kalau untuk BMP terkait yang tadi, nanti saya sampaikan kepada Bu Kadis. Kan janji Bu Kadis kepada Bapak ya untuk
fasilitasi pertemuan. ya. Nanti saya sampaikan Pak. Ya. Ya, kalau untuk yang tadi Bapak Ibu terkait pesat global mengenai lembur, kami juga perlu data juga, sounding juga nanti ke teman-teman pengawas. Ternyata lemburnya nggak dibayar nih. Nah, teman pengawas itu yang punya kewenangan itu. Gitu. Kalau haknya kan nggak harus saya mediasiin, orang itu hak yang harus dibayar, nggak mungkin dimediasi. Gitu. Itu Pak. Terus apa lagi ada di Bapak Teh? Ya, Pak. Apa yang terkait? Apa lagi Pak? Tenis yang mana ya Pak? Yang kalau ya tadi kan gini Pak, sebenarnya yang disampaikan mediator itu pasti aturan dulu Pak. Ketika karyawan ter-PHK, ter-PHK-nya sudah sesuai belum dengan aturan? Di aturan Undang-Undang 13, Undang-Undang 6 kan seperti itu. Bahkan yang diatur di PP itu sudah jelas. Apakah dia melanggar PP atau tidak? Peringatan SP1, 2, 3-nya dapat enggak? Tapi juga tidak harus berurutan SP1, SP2, SP3, tergantung bobot permasalahan itu. Ada juga yang langsung SP3. Ada juga sekarang yang diatur di PP 35 itu bahwa dengan kesalahan mendesak. Kalau dulu di Undang-Undang 13 yang sudah direvisi pasal 158, kesalahan yang berat itu harus dibuktikan dan wajib mendapatkan putusan pengadilan umum seperti itu. Nah itu kan sekarang sudah dihapus pasal itu. Di Undang-Undang Cipta Kerja diatur di PP 35 bahwa ada yang namanya kesalahan besar. Contoh yang terkait adanya pidana, pencurian, kemudian mabuk, narkoba, asusila. Kalau terbukti, Ya, kalau terbukti kan Bu? betul. Kalau tidak terbukti, Nggak bisa. nah itu Nah, itu jadi jadi pertanyaan. praktek banget. Ya nggak bisa. Itu kan baru praduga kesalahan. Makanya di sana bisa di PHK. Pasti ada dua kriteria yang harus bisa dibuktikan. Satu mungkin berita acara, betul nggak itu dilaksanakan. Ada saksi baru. Nah, izin Bu, itu sebenarnya yang terjadi di Tekwan terkait security itu. Jadi belum apa-apa udah langsung mengambil sikap itu. Nah, makanya yang dirasakan perihnya kan pada saat memang karyawan itu sedang bekerja kan. Nah, tiba-tiba belum diproses terkait hal yang sebenarnya, tapi untuk ini dipangkas langsung berhenti. Itu yang menjadi miris kami Bu. Ya. Yang menjadi miris kami itu saja. Kalau misalkan memang sudah jelas mereka memang terlibat di dalam pencurian itu dan seperti apa, mungkin mereka juga legowo untuk menerima putusan ini, tapi karena tidak merasa dan perlu pembuktian mendalam sampai di ABCD-nya, mungkin mereka juga akan puas. Itu sih lebih kepada Betul, nggak apa-apa Ibu, makanya nanti lebih baik pengaduan ke kami. Terus nanti kita akan coba fasilitasi seperti apa sih pembuktian Tekwan ini bahwa karyawan ini memang seperti yang dituduhkan. Itu aja gitu. Silakan. Kan kalau belum berproses kan kita tidak tahu apa yang terjadi kan, ini baru punten baru sebenarnya. Kita juga belum tahu nih apa yang jadi. Kan yang tadi Pak, kalau klarifikasi memang seperti itu mekanisme, jadi kita harus klarifikasi. Kalau kita klarifikasi, kalau dua belah pihak berarti bukan klarifikasi Pak, itu sudah mediasi nanti. Kalau klarifikasi kan kita baru nanya, benar nggak ini karyawan Bapak? Kok ini mengadu ke kita dengan ini loh